Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Armadian Puja Kesuma. Saya dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu tentang colokan listrik pintar untuk memenuhi UAS kami pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Mari kita mulai. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu colokan listrik pintar. Colokan listrik pintar ini merupakan perangkat atau aplikasi yang menghadirkan fungsi otomatisasi sederhana untuk berbagai perangkat elektronik di rumah maupun di berbagai tempat. Colokan listrik pintar ini dibekali oleh konektivitas Wi-Fi N sebagai jembatan komunikasi di berbagai perangkat elektronik di rumah. Bentuk otomatisasi yang ditawarkan colokan listrik pintar ini adalah bagaimana pemilik rumah bisa menyalakan atau mematikan perangkat elektronik secara terjadwal. Misalnya, Anda atau si user bisa mengatur televisi di kamar tidur Anda untuk menyala pada saat tertentu saja. Tepatnya saat Anda selesai makan malam, sekitar jam 8, dan mati secara otomatis pada pukul 10, sehingga si user pun teringatkan untuk segera beristirahat. Otomatisasi ini tentu saja juga membawa dampak positif bagi efisiensi energi. Tidak ada lagi kata lupa mematikan televisi ataupun lupa mematikan perangkat-perangkat elektronik yang lainnya, karena si user atau Anda terlalu lelah dan langsung mendengkur. Alhasil, resiko tagihan listrik rumah yang membengkak dapat dikurangi. Kemudian ada analisis dan alur sistem. Yang pertama ada user analysis. Poin pertama, mengidentifikasikan karakteristik pengguna. Poin pertama ada usia dan jenis kelamin. Yang kedua ada pendidikannya. Yang ketiga ada kemampuan fisik. Yang keempat ada pengalaman komputer umum. Kelima ada keterampilan di sini yaitu membaca informasi atau instruksi. Yang keenam ada pengalaman aplikasi. Yang ketujuh ada hubungan dan pola komunikasi. Poin selanjutnya ada banyak aplikasi yang mempunyai berbagai macam pengguna. Misalnya yang pertama ada masyarakat. Yang kedua ada teman. Yang ketiga ada keluarga. Yang keempat ada si admin itu sendiri. Untuk teknik pengumpulan datanya, di sini terdapat yaitu yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada observasi. Task analisis. Untuk menjalankan sebuah aplikasi colokan listrik pintar ini, kita harus melihat task analisis ini tersebut. Yang pertama, pastikan semua perangkat elektronik yang ingin digunakan pada aplikasi colokan listrik pintar ini telah terhubung ke dalam jaringan. Yang kedua, yang selanjutnya, masuk pada aplikasi tersebut, lalu terdapat halaman awal yang berisi menu login, dan register. Lalu user diminta untuk login dan atau register terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian user akan diminta untuk menambahkan perangkat yang diinginkan untuk mengontrol perangkat elektronik tersebut secara otomatis atau secara dari jarak jauh. Lalu user akan diminta kode QR atau barcode untuk bisa mengakses perangkat tersebut di aplikasi colokan listrik pintar ini. Dan yang terakhir, si user dapat menghidupkan atau mematikan perangkat elektronik tersebut dari jarak jauh maupun dapat mengontrol perangkat elektronik tersebut kapan untuk dihidupkan atau dimatikan. Kemudian untuk user flow-nya, yang pertama untuk startnya, untuk mulainya, di sini ada login dan register. Kemudian untuk kondisi, setelah login dan register beralih kepada kondisi, yaitu di sini untuk add device, itu menambahkan perangkat add device. Kemudian setelah menambahkan perangkat, di sini
ada perangkat itu sendiri, yaitu device-nya. Di sini misalkan ada device lampu, ada device AC, dan device TV. Sesudah ditambahkan device-nya, kemudian beralih kepada scan. Scan yaitu kode barcode atau kode QR. Di sini terjadi kondisi di mana untuk menghidupkan akan kode barcode tersebut akan men-scan dan lalu ada perintah untuk menghidupkan device tersebut. Misalkan di sini untuk device lampu, di sini ada langsung tombol on. Apabila untuk mematikan pula bisa langsung di tombol off. Sama juga dengan device AC tadi. Sebelumnya harus di kode QR, di scan kode QR-nya atau barcode-nya, kemudian ada menu device on-nya, dan untuk mematikan ada menu device off. Dan sama juga untuk device TV. Sebelumnya untuk mengkonekkannya kita harus scan kode QR-nya atau barcode-nya, kemudian ada di situ menu untuk menghidupkan atau on, dan juga menu untuk mematikan yaitu off. Setelah itu selesai. Sekian untuk materi ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rizky Dayat. Di sini saya akan menjelaskan sistem interface high fidelity. Di dalam aplikasi kami terdapat beberapa tampilan, itu pertama tampilan login dan register. Yang kedua adalah tampilan add device atau tampilan home. Yang selanjutnya adalah tampilan menu. Dan tampilan yang lain-lainnya akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Pertama adalah tampilan login dan register. Kita buka tampilan Adobe XD-nya, ambil ke tampilan. Di tampilan login ini ada tombol login dan register. Jadi, jika user baru pertama kali mendownload aplikasi ini, maka user tidak bisa langsung menekan tombol login. Harus menekan tombol register terlebih dahulu. Tombol register di sini tidak akan membawa user ke tampilan selanjutnya. Seperti biasanya itu akan menampilkan user untuk mengisi data diri di dalam halaman register ini. Jadi tombol register ini hanya menampilkan pop-up untuk seluruh halaman Gmail yang ada pada handphone user. Jadi user hanya memilih salah satu Gmail yang akan dikaitkan dengan aplikasi ini. Jadi user tidak perlu mengisi data diri seperti biasanya. Jadi hanya memilih salah satu Gmail. Jadi ketika user menekan tombol register, maka akan tampil pop-up seluruh halaman Gmail yang ada pada handphone user. Jika user telah melakukan register, maka aplikasi ini akan membawa user ke tampilan selanjutnya, yaitu tampilan home. Di dalam tampilan home ada beberapa fungsi, yaitu gambar mic. Mic ini untuk merekam suara user, dan mic ini akan membawa user ke aplikasi perekaman yang ada pada handphone user. Jadi ini terkait dengan aplikasi perekaman yang ada pada handphone user. Dan selanjutnya adalah tanda tambah ini. Tanda tambah ini adalah akan membawa user ke tampilan selanjutnya, yaitu tampilan menu. Sama juga dengan tombol add device ini. Dia akan membawa user ke tampilan menu. Di tampilan rumah ini berfungsi untuk kembali ke halaman ini. Jadi jika ditekan hanya kembali ke halaman ini lagi. Dan selanjutnya gambar perkakas. Gambar perkakas ini akan membawa user ke tampilan remote. Jadi misalkan user belum ada menambahkan device-nya, maka user tidak bisa langsung menekan tombol perkakas ini, maka harus menambahkan dan menandakan salah satu perangkatnya baru bisa menekan tombol perkakas ini. Dan selanjutnya adalah gambar orang. Ini adalah informasi tentang akun user, hanya terdapat nama Gmail saja. Dan selanjutnya kita tekan tombol add device atau tombol home, tombol tambah ini, maka akan dibawa ke tampilan
tampilan menu. Di tampilan menu ini ada beberapa gambar, itu gambar kembali, itu kembali ke tampilan home tadi, dan gambar wifi ini adalah untuk beralih ke tampilan wifi nantinya. Dan 4 gambar ini akan membawa user ke tampilan scan. Jadi di sini nih, misalkan kita membeli device ini yang lampu, jadi kita menekan gambar colokan ini, maka itu tidak akan bisa terscan. Jika kita menekan ini, maka aplikasi akan menyuruh scan, nanti harus men-scan perangkat atau device colokan. Jadi setiap device ini diberi awalan unik, itu misalkan C untuk colokan, L untuk L lampu untuk L, alarm untuk A, dan CCTV untuk kamera. Jadi jika kita menekan tombol colokan dan kita men-scan lampu, barcode yang ada pada lampu, maka itu tidak akan bisa tertangkap atau dipindahi oleh scan. Dia tidak akan terbaca. Beda halnya jika kita tekan gambar colokan ini dan kita pindahi barcode colokan, maka itu akan bisa terhubung ke tampilan selanjutnya. Jadi jika tidak sama, itu misalkan kita tekan tombol gambar colokan dan kita scan barcode pada lampu, itu tidak akan bisa. Jadi contohnya untuk aplikasi sebenarnya adalah, misalkan kita anggap aja user telah login atau user telah register. Jadi tinggal menekan tombol login, maka akan dibawa ke tampilan home atau add device. Jadi seperti tadi, tombol ini akan membawa kita ke perekaman yang ada, aplikasi perekaman yang ada pada handphone user. Dan aplikasi tambah ini akan membawa user ke tampilan menu. Ini tampilan menunya. Dan tombol add device juga sama, itu akan membawa ke tampilan menu juga. Dan tombol rumah ini akan kembali ke halaman ini juga. Jadi kita abaikan dulu. Misalkan kita anggap user telah menambahkan device-nya, jadi kita tekan tombol atau gambar perkakas ini, maka akan dibawa ke tombol atau ke tampilan remote. Jadi selanjutnya kita tekan salah satu ini untuk tekan tampilan selanjutnya, itu add device. Jadi di sini ada tombol kembali, itu kembali ke tampilan sebelumnya, dan tombol wifi. Wifi ini akan membawa user ke tampilan wifi. Ini ada tampilan wifi-nya yang akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Dan kita akan menekan salah satu gambar lampu, colokan, alarm, atau CCTV. Jadi kita tekan, maka kita akan dibawa ke tampilan scan. Begitu juga dengan lampu, akan dibawa ke tampilan scan juga. Alarm dan CCTV. Jadi misalkan kita seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita menekan gambar colokan dan kita men-scan barcode yang ada pada lampu, maka itu tidak akan bisa dibaca oleh scan ini, karena beda yang disuruh oleh aplikasi. Jadi aplikasi menyuruh user untuk men-scan kode yang ada pada colokan. Jadi karena user iseng, jadi dia men-scan barcode yang ada pada lampu. Jika ditekan add ini, user tidak akan bisa beralih ke remote ini, maka dia akan stuck di tampilan scan ini, jika itu yang dilakukan user. Dan tombol add ini, setelah barcode dibaca oleh scan, maka user menekan tombol add ini. Add ini bertujuan untuk pindah ke tampilan remote atau menghubungkan apa yang dibaca scan ini. Jadi aplikasi akan terhubung dengan perangkat. Jadi ketika user menekan tombol add ini, akan tampil menu remote. Hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sri Wahyuni dari kelas 4C. Saya beranggotakan dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil proyek kami yang berjudul itu colokan listrik pintar. Nah, di dalam proyek itu ada juga proyek kami buat itu scan. Scan itu tampilan setelah user memilih perangkat yang akan dihubungkan, maka user akan dialihkan ke tampilan scan. Tampilan scan untuk menangkap atau memoto berkode yang terdapat di body atau kotak produk untuk menghubungkan aplikasi dan produk. Contoh scan itu banyak di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh itu kayak misalnya scan Dana atau scan kayak Gojek gitu. Scan itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kayak misalnya beli barang, kita itu tinggal men-scan, nanti uang itu langsung tertransfer. Nah, di dalam proyek kami itu scan-nya itu ketika sebuah handphone menyekankan ke aplikasi tersebut. Nah, lalu di aplikasi itu bisa ada terletak file-file yang ada di handphone. Jadi ketika digunakan itu tidak harus dari project ini, lalu bisa dialihkan ke handphone juga. Nah, lalu ada juga name atau username dan password. Tampilan nama dan password pada saat aplikasi dijalankan. Maka halaman awalnya user lalui adalah tampilan nama. Di tampilan tersebut ada tampilan yang identik dengan desain dari aplikasi kami, yaitu colokan listrik pintar atau smart home. Tampilan nama dan password digunakan untuk memasukkan nama atau username atau kode password ketika ingin menyambungkan ke jaringan atau wifi. Ketika username dan passwordnya salah, maka aplikasi ini gagal untuk mengaksesnya. Ketika sudah benar password dan nama atau username-nya, maka bisa diisi secara otomatis atau disimpan passwordnya terlebih dahulu. Nah, kalau dia di wifi, ketika kita ingin memakai wifi itu pasti ada, kita akan username-nya itu kita masukkan username dan passwordnya. Nah, ketika username-nya kita masukkan benar lalu passwordnya salah, maka wifi tidak akan berjalan dengan lancar, dia akan tetap gagal dan gagal. Namun kalau seandainya kita memasukkan kode wifi, passwordnya dan username-nya itu benar, maka jaringan wifi itu akan berjalan dengan lancar. Nah, di wifi itu juga bisa tersimpan secara otomatis, tergantung kita mau di save passwordnya atau tidak. Kalau kita tidak mau save passwordnya, maka kita setiap buka wifi kita selalu isi username dan password. Namun kalau kita sudah mengesave passwordnya, maka kita itu hanya kita menghidupkan user wifi, lalu dia akan tersambung dengan tersendirinya. Maka kode di wifi ini kuncinya itu ketika name dan passwordnya sama, maka jaringannya itu akan berjalan dengan lancar. Ketika keduanya ada yang salah satu, dia tetap gagal, apalagi dua. Jadi itu harus benar username dan passwordnya. Nah, di sini ada juga on atau off. Tampilan on atau off itu setelah user memilih perangkat yang akan dihubungkan, maka user akan dialihkan ke tampilan on atau off. Tampilan on atau off merupakan tombol yang biasa ada pada alat elektronik. Tombol on untuk menghidupkan dan tombol off untuk mematikan suatu program pada alat yang digunakan. Contoh itu seperti ada dalam kehidupan sehari-hari seperti remote TV. Ketika kita menekan tombol on, maka hidup. Ketika kita menekan tombol off, dia akan mati. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sih yang di dalam aplikasi itu ada yang tombol on dan off. Contoh seperti remote AC, remote TV, dan sebagainya lah. Nah, di sini juga seperti itu di project yang kami buat itu. Ketika kami menekan tombol on,
maka dia akan mati. Dan ketika kami menekan tombol off, ketika kami menekan tombol on, dia akan hidup, dan ketika kami menekan tombol off, dia akan mati. Jadi keterangan dari keduanya itu sebenarnya itu on atau off itu untuk menghidupkan dan mematikan sebuah aplikasi yang ada. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dari hasil yang kami presentasikan dan dari proyek kami minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.